Penantian Wander Luiz membuka rekening gol di musim ini akhirnya tuntas. 2 gol langsung disumbangkan juru gedor asal Brasil ini ketika mengalahkan PSS Sleman dengan skor 4-2. Gol pertamanya lahir dari titik putih setelah Freds Butuan dijatuhkan di kotak terlarang oleh bek lawan. Luiz yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna. Namun ternyata ketika sang pemain melepaskan tendangan, Robert Rene Alberts nampak tidak melihat langsung dan membelakangi lapangan. Ternyata ada penjanjian antara sang pelatih dengan pemain. Itu karena Luiz dan saya punya kesepakatan. Dalam sesi latihan saya melihat Luiz beberapa kali gagal mengeksekusi penalti. Namun ketika saya tidak melihatnya, justru dia berhasil mencetak gol. Jadi saya berjanji jika dia maju sebagai eksekutor penalti maka saya tidak akan melihatnya dan itu adalah janji saya kepadanya, tutur Robert dalam jumpa pers usai laga, Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021. Gol keduanya lahir di menit 82 melalui sundulan akurat menerima umpan tendangan bebas Mark Klok. Menurut Robert, proses terciptanya gol memang bagus karena umpan yang dikirimkan begitu jitu. Penyelesaian akhir dari striker berusia 29 tahun itu pun menunjukkan dapan pujian dari pelatih asal Belanda ini. Saya rasa itu adalah tendangan bebas yang sangat bagus. Diawali dengan umpan yang sangat bagus dan juga timing dari Luiz tidak kalah bagusnya. Luiz memang striker yang bagus tapi ketika striker lama tidak mencetak gol maka kepercayaan dirinya akan hilang, ujarnya menambahkan. Menurutnya adalah hal normal ketika ada pemain depan yang mengalami masa kemarau dalam urusan mencetak gol. Namun ketika momentumnya sudah didapat maka kepercayaan diri tentu tumbuh lagi. Secara kualitas, Robert tidak pernah ragu kepada Luiz karena sudah terbukti tajam di Liga 1 2020 lalu dengan 4 golnya. Itu normal dan terjadi pada siapapun striker di dunia. Dan ketika dia sudah mulai mencetak gol dan mendapatkan lagi kepercayaan dirinya lagi, ritmenya akan kembali pula. Jangan lupakan juga Luiz adalah top scorer musim lalu ketika liga dimulai, tukasnya. Tiga poin dikantongi Persib usai memainkan laga sengit menghadapi PSS Sleman. Tim asuhan Robert Rene Alberts ini sempat tertinggal 0-1 di babak pertama. Beruntung pada interval kedua, Maung Bandung menunjukkan taringnya dan membalikan keadaan menjadi 4-2 di akhir pertandingan. Dikatakan Ahmad Jufriyanto, memang bukan perkara mudah untuk mengalahkan Super Elja. Terutama karena karakter permainan tim asuhan Dejan Antonik yang cenderung main menunggu dan mengandalkan serangan balik. Situasi itu menurutnya jadi alasan Persib buntu di babak pertama. Sulit memang melawan tim yang full bermain bertahan seperti yang Sleman lakukan tadi di babak pertama. Kami pemain seperti kaget dan tidak cukup untuk memberikan kreativitas pada saat bermain di babak pertama, tutur Jufriyanto dalam jumpa pers usai laga, Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021. Ketinggalan 1 gol saat turun minum, motivasi Ahmad Jufriyanto dan kawan-kawan tidak merosot. Mereka tetap berusaha keras dan punya komitmen untuk bangkit mengejar defisit gol. Mentalitas tersebut yang akhirnya membuat Maung Bandung akhirnya membuat PSS pulang dengan tangan hampa. Tetapi di babak kedua, kita semua berkomitmen, tidak masalah pada babak pertama kalah dan bagaimana caranya mengubah jalannya pertandingan. Kami berusaha menutup 90 menit pertandingan dengan kemenangan dan kebahagiaan. Itu yang paling penting, tukasnya. Posisi stoper inti diberikan Robert Rene Alberts pada Ahmad Jufriyanto di laga melawan PSS. Bek yang akrab disapa Jupe itu bersanding dengan Nick Kuiper sebagai duet di sektor belakang. Padahal Victor Igbonevo sudah dalam kondisi yang fit untuk diturunkan.
Kehadiran Jufriyanto pun turut membantu timnya meraih kemenangan dengan skor 4-2. Namun penampilannya tidak sempurna karena melakukan blunder dan dihukum 1 gol lawan. Pemain asal Tangerang itu pun merasa masih harus berbenah dan tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Sebagai pemain harus selalu merasa kurang, harus selalu merasa ada yang harus diperbaiki. Khususnya saya pada pertandingan tadi, saya tentu tidak mau mengulangi itu dalam pertandingan berikutnya, tutur pemain yang akrab disapa Jupe itu dalam jumpa pers jelang laga. Mengenai kesempatan bermain yang diberikan Robert Rene Alberts, Jupe mengatakan dia harus selalu siap mengikuti instruksi pelatih. Ini menjadi 2 laga secara beruntun Jupe bermain sebagai starter dan kemenangan selalu bisa diraih oleh Maung Bandung. Sang pemain pun mengatakan kesuksesan ini berkat usaha semua awak tim untuk bangkit dari keterpurukan di series pertama. Kapanpun kita main, kita harus siap terlepas dari 2 hasil bagus kemarin dan pada hari ini itu bukan hanya kerja keras satu pemain tetapi semua pemain, ujar dia memungkasi. Persib Bandung sukses membungkam perlawanan PSS Sleman pada pekan ke-8 BRI Liga 1 2021/2022 dengan skor akhir 4-2. Duel kedua tim digelar di Stadion Manahan, Solo, Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021. Dalam laga tersebut, Persib melakukan perubahan dalam komposisi pemain. Persib tidak menurunkan Wander Luiz dan Esteban Vizcara sejak awal pertandingan. Sebagai gantinya, pelatih Robert Alberts kembali menurunkan Mark Klok dan Frits Butuan. Pelatih asal Belanda itu coba menerapkan formasi 4-3-3. Di awal pertandingan, Persib langsung tampil menyerang. Namun, disiplinnya barisan pertahanan PSS membuat serangan yang dilancarkan Maung Bandung bisa dipatahkan. PSS memilih bermain menunggu untuk melakukan serangan balik. Taktik tersebut ternyata ampuh hingga akhirnya PSS mampu mencetak gol menit ke-34 melalui tendangan Nemanja Kojic. Keunggulan tersebut mampu dipertahankan Super Elja hingga babak pertama berakhir. Masuk babak kedua, Persib mulai bangkit dan coba melakukan perubahan taktik dengan memasukkan Geoffrey Castillion dan Wander Luiz. Persib akhirnya bisa menyamakan kedudukan melalui gol penalti Wander Luiz menit ke-55. Tak berselang lama, Persib kembali mencetak gol lewat sundulan Mohamed Rashid menit 57. Rashid kembali menjadi bintang setelah sepakannya berhasil memperdaya kiper PSS, Miswar Saputra. Gol tersebut membuat mental pemain Persib meningkat. Pada menit ke-81 Persib berhasil memperlebar jarak lewat gol Wander Luiz. Sedangkan, gol kedua PSS sarangkan Irfan Jaya menit ke-82. Kemenangan ini disambut gembira bobotoh di media sosial. Ribuan komentar membanjiri akun Instagram Persib. Ketua Viking Persib Club, Heru Joko, bersyukur tim kebanggaannya bisa melanjutkan tren positif di BRI Liga 1. Mengingat, sebelumnya Persib berhasil menang atas Bayangkara FC 2 gol tanpa balas. Alhamdulillah ya Persib bisa menang, ini sesuai dengan keinginan bobotoh. Bobotoh minta menang itu wajar dan keinginan itu tidak jadi beban buat pemain, kata Heru saat dihubungi bola.com. Dia juga memuji para pemain Persib yang tampil tanpa beban di pertandingan tersebut. Terutama lini depan yang kembali menemukan ketajamannya setelah di beberapa laga sebelumnya kesulitan mencetak gol. Alhamdulillah pemain bisa lepas, bisa raih hasil maksimal. Banyak yang diharapkan bobotoh, lini depan akhirnya bisa cetak gol. Mudah-mudahan catatan ini bisa dilanjutkan pada pertandingan berikutnya, ucapnya. Pemain tengah, Mohamed Rashid juga bisa cetak 2 gol. Ini berarti pemain tengah Persib bahaya. Kemudian pemain lokal seperti Hen dan Zalnando bisa main 90 menit. Semoga tren ini bisa dipertahankan, tambah Heru. Dengan kemenangan ini,
Persib naik ke urutan 2 klasemen sementara BRI Liga 1 dengan 16 poin dari 8 laga. Selisih 2 poin dari pemuncak klasemen, PSIS Semarang.